Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Masalul jannatil lati wal muttaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, bahwa Allah ada menjanjikan, ya, Allah berjanji, ya, hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh ditempatkan, ya, tempat yang namanya surga, akan ditempatkan, ya, di dalam surga ini. Ya, karena kita, ya, ada akan menjalani dua kehidupan. Yang sekarang ini kita lagi menjalani kehidupan dunia, ya, melalui kelahiran kita, di mana di dalam dunia ini Allah sediakan, ya, segala kebutuhan kita. Kenapa Allah, ya, buatkan buat kita perut, mulut, pakai alergi segala, ya, karena itu perut untuk diisi, ya, maka ditaruh oleh Allah di perut kita itu dua rasa. Pertama rasa lapar, yang kedua rasa kenyang. Kapan kita merasa lapar? Kalau perut kita lagi kosong, ya. Kalau kepengen kita hilangkan rasa lapar itu, harus kita isi perut kita dengan apa? Ya, makanan. Ya, nah, karena hambanya seperti kita ini butuh kepada makanan, ya, Allah sediain makanannya dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena makanan-makanan yang kita makan itu kan semuanya berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, nasi yang kita makan itu dari pohon padi, roti dan kue-kue lain umpangan, ya, itu kan dari terigu, dari pohon gandum, ya, apalagi yang lain itu, ya, seperti buah-buahan, ya, sayur-sayuran, itu semua dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia atau petani nggak bisa dinumbuhin, cuma nanemin. Tuh, petani nanam, bukan numbuhkan. Yang numbuhin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngeluarin kembang, yang mengeluarkan buah dari pohon-pohon tersebut. Oh, yang bisa, ya, itu petani atau yang punya kebun cuma nungguin, ya, ngarepin, ya, semoga pohon padinya ini jadi, lalu menghasilkan padinya, ya, semoga pohon buah ini bisa berbuah. Itu aja, ya, yang bisa bagi para petani dan yang punya kebun pengharap. Karena yang ngeluarin buahnya Allah, ya, bukan petani itu. Ya, berarti kita makan, ya, kita makan segala macam makanan itu hakikatnya
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya kita merasakan nikmat dunia namanya. Ya, nikmat dunia. Ya, air yang kita buat minum diturunin oleh Allah dari langit berupa hujan. Ya, ditambah lagi supaya minuman kita itu lengkap, ada susu ya, yang kita dapatkan dari perut binatang ternak. Ya, kan susu kita peroleh dari perut binatang ternak. Nuskikum kata Allah, min butuni ya, min butunya ya, min bayi kepasin pada min labanan khaliso. Itu susu. Ya, kemudian juga Allah lengkapi lagi ya minuman yang namanya kopi. Dari mana? Dari tumbuhan. Ya, kan kopi itu dari pohonnya kopi. Ya, belum lagi air kelapa. Siapa yang bisa ngisi kelapa? Ya, sehingga dia bisa ada airnya ya di dalamnya. Ya, padahal itu pohon kelapa, ya nggak ada apa namanya paralon yang menghubungkan ke buahnya, nggak ada. Itu ya keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah ya kekuasaannya dia. Ya, ataukah ada juga kita minum teh. Ya, itu juga dari tumbuhan teh. Kopi, coklat dari tumbuhan, semuanya yang tumbuhin Allah yang bisa. Ya, malakum antum itu saja rohar. Kamu gak bakalan bisa numbuhin pohon-pohon itu. Ya, karena kita juga perlu apa namanya ya, dari nabati juga kita perlu dari hewani, daging ya, ada Allah sediain dari ternak-ternak yang bisa kita potong, yang bisa kita sembelih untuk kita manfaatkan daging ya, itu semua Allah. Itu namanya kenikmatan dunia. Ya, kita dikasih rezeki berupa emas, perak yang bikin kita girang. Ya, kita bisa bikin rumah ya, yang megah supaya kita senang. Ya, itu kenikmatan dunia. Ya, tapi semuanya nggak akan bertahan. Ya, karena akan lenyap. Ya, akan habis, akan hilang. Itu namanya kenikmatan dunia. Ya, karena kehidupan kita di sini nggak untuk selamanya, ya untuk sementara. Karena Allah telah menciptakan alam yang lain untuk kita kembali. Apa itu? Yaitu alam akhirat. Nah, di sana pun sama, kita diberi kenikmatan, ya diberi kesenangan. Ya, tempat kita mendapatkan kenikmatan dan kesenangan, itulah yang namanya surga. Maka wajib kita percaya adanya surga, adanya neraka. Di sini Allah kasih gambaran, ya, masalul jannatil lati uidal berkaku, perumpamaan surga, ya, atau gambaran surga. Sengaja Allah kasih gambaran ya supaya kita menginginkan. Ya, makanya Allah kasih gambaran tentang keindahan surga ya supaya kita menginginkan, ya meminta dan mengharapkan supaya memperoleh. Ya,
Nah, kalau kehidupan akhirat yaitu dengan Allah taklif, ya, ada kewajiban yang namanya syariat. Ya, Allah berlakukan syariatnya di alam dunia ini, yaitu berupa perintah, ya, larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang mubah, ya, larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Ya, itu syariat Allah yang wajib kita jalankan. Ya, kalau kita patuhi, kita taati syariat ini, yang wajib kita jalani, yang sunnah juga, yang mubah boleh. Ya, kita menikmati. Ya, tapi kan yang haram jangan. Ya, yang makruh emang nggak sampai dosa. Ya, tapi ya tidak jadi tinggalin juga yang makruh. Ya, nah dengan kita mematuhi syariat itulah nanti Allah janji di sini surga. Ya, di sini digambarkan fiha anharu, di dalam surga itu ada sungai-sungai itu. Ya kan di sini kita kenal sungai-sungai. Ya, dalam kehidupan dunia kita ini kan, ya kita tidak ada mengenal sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin. Yang mana sungai ini adalah, ya, air, berisi air yang nggak bakalan berubah. Ya, anharun jariyatun, sungai yang mengalir, min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak berubah. Ghairi tabayyir. Ya, artinya dia punya baunya, dia tetap nggak akan berubah. Ya, baunya kalau air sini kan, kalau kelamaan bisa berubah, dia punya baunya. Ya, yang di surga itu nggak bakalan bisa berubah. Itu ya yang digambarkan oleh Allah tentang surga. Ya, karena minuman adalah juga merupakan kenikmatan. Ya, dan minuman itu merupakan kenikmatan sebagaimana makanan. Ya, maka kita menikmati minuman, menikmati makan. Nikmat berarti, ya, maka di surga Allah sediakan nikmat, ya, berupa air. Ya. Nah, maka namanya di sini sama, sungai, air. Tapi hakikatnya tentu beda. Barang dunia sama barang akhirat, walaupun namanya sama, tapi hakikatnya lain. Ya, hal yang di akhir nanti digambarkan oleh Nabi, ya, a'adallahu li ibadiyas sholihin mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotara bil qalbil bashar. Ya, Allah udah sediain bagi hambanya yang soleh segala kenikmatan, segala kebahagiaan, segala, ya, kelezatan, segala kesenangan. Malah ain ro'at, yang belum pernah mata melihat. Ya, berarti sungai yang disebut oleh Allah tadi di surga jangan kita samain, ya, dengan sungai yang ada di sini. Karena yang di sana belum ada mata melihat. Ya, air juga, ya, jangan samain dengan air yang di sini. Ya, karena sebagaimana Nabi tadi bilang, mala ain ro'at wala udhun sami'at, yang belum pernah mata melihat, belum pernah kuping mendengar, wa ma khatara bi qalbil bashar, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Artinya yang belum bisa kepikiran, nggak bisa dibayangin. Ya, ma khatara bil bal, artinya nggak bisa dibayangin bagaimana kenikmatan akhirat itu. Ya, walaupun namanya sama, sungai, air di sini. Ya, gitu. Kalau Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, anharul jannah takjuru
min jabalin min miskin. Soal apa? Sungai-sungai surga itu memancar, ya memancar dari gunung yang terbuat dari miskin. Itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, jadi kita nggak bisa bayangin. Maka di dalam hadis tadi, wama kotorok bilba, ya nggak bisa dibayangin oleh hati dan akal dan pikiran kita. Yang kedua, wa anharun min labanin, dan ada juga nanti buat kenikmatan kita, ya sungai disediakan yang dari susu. Lam yataghayyaru ta'muh, yang nggak pernah bisa, yang nggak pernah berubah-ubah rasanya maupun wanginya atau harumnya, nggak bisa berubah-ubah. Anharun jariyatun min halib, sungai yang mengalir dari susu, digoyang berbayar, yang warnanya sangat putih, wal halawah, rasanya sangat manis, wal jasama, ya sangat lezat. Itu ya susu yang di sana. Lam yahmid, nggak bakal jadi asam. Yang yahmid itu asam, nggak bakalan jadi asam. Ya gitu ilmu, walaupun lama ya ada di dalam sungai itu. Walam yamsud, dan nggak bakal jadi rusak. Ya sebagaimana susu di dunia ini. Ya kan kalau kelamaan disimpan apa? Rusak. Ya susu yang di sini. Kama tafsirul al-dunya, sebagaimana bisa rusaknya ya susu yang ada di dunia. Ya, wa fi hadis marfu, ada dalam hadis marfu. Ya, lam yakhruj min duru'il masyiyah, susu yang di sorga itu ya bukannya keluar atau bukan keluar dari ini teteknya kambing, teteknya sapi, bukan. Ya, dulu tuh ini ya teteknya kambing atau teteknya itu sapi atau onta, ya kebo, enggak, bukan dari situ keluarnya. Sebagaimana yang ada di dunia ini, kita bisa dapat dari susu, yaitu dari kambing, susu kambing, dari sapi, susu sapi, ya malah ada susu kuda katanya, ya wa anharun min khamrin, ada juga di sana di surga disediakan oleh Allah, ya sungai dari arak, ya khamrin itu arak, ya lazzatin disyaribin, yang rasanya itu arak sangat lezat bagi yang meminumnya. Ya wa anharun jariyatun min khamrin lazzatin taqmi, yang rasanya begitu lezat, ya kalau biasa ribut, yang mana yang minum bisa merasakan nikmatnya itu arak yang ada di surga. Kenapa? Jangan latihan baunya. Kalau arak yang di surga itu ya nggak ada di dalam ya arak tersebut yang bisa membuat kita jadi mabuk, yang membuat kita bisa jadi binasa, ya jadi teler, enggak, atau jadi sakau gitu, enggak. Ya, wala hum ya anha yunzafun, ya nggak bakalan sampai ya kita berdarah akibat minum. Wa inna man qayyada bi al-halatun lisyaribin, Allah di sini mengatakan lazzatin lisyaribin, ya ditambah khamrin lazzatin lisyaribin, arak ya yang dirasa nikmat, merasakan nikmat oleh yang minum. Ya, kenapa? Di sini Allah pakai menyebut lazzatin lisyaribin. Ya, itu ada maksudnya. Ya, sebagaimana di tafsir sini, jadi nama kaya daganan tersebut, yana khamra karihatul taqmi di dunia. Karena kalau yang namanya arak itu, ya rasanya nggak enak. Ya, yang di dunia ini, ya arak yang di dunia ini rasanya nggak enak. Ya karihatul taqmi,
Layak dunia sebetulnya nggak akan merasakan nikmat dengan arah yang di sini. Ila pasidul kecuali yang dia punya seleranya udah rusak. Ya, terus min butuhin nakli. Madu yang ada di akhirat itu di sini disebutkan bukannya keluar atau tidak keluar dari perut lebah, ya perut lebah, enggak. Kalau Abu Su'ud kata Abu Su'ud asal musamma ailam yang terus sampo, ya madu yang murni ini artinya kata Abu Su'ud lam yukhalitu sampo, enggak kecampuran sama lilin. Ya kan sarang lebah itu terbuat dari lilin. Ya makanya kita ngambil madunya pasti ya kita akan kecampuran sama lilin, uap tenang atau kotor-kotoran daripada lebah-lebah tadi. Ya kalau di akhirat karena bukannya dari lebah, ya langsung Allah menciptakannya. Ya, walau fiha min kulli tamarat, kemudian di dalam surga ini Allah janjikan kepada orang yang beriman dan berasoleh, di sana juga kita akan menikmati banyak buah-buah min kulli tamarat, bersegala macam buah-buah. Ya, walau fi adal anwa'un mutayyi'atin fi jami' asnabil fawakih, bagi mereka di surga nanti macam-macam yang begitu banyak dari semua jenis-jenis buah-buahan dan dan buah-buahan. Ya kalau Hasyatul Baidawi dalam Hasyah kitab Baidawi wa fi'il samarat pada masuk isaratan. Allah menyebut buah sesudah menyebut minuman. Kan tadi ayat minuman dulu disebut Allah. Air, susu, ya, arak, madu, baru Allah menyebut buah. Ya, kenapa itu? Ya, Allah menyebut buah sesudah Allah menyebut minum-minuman. Ya, kata di dalam tafsir Baidawi, wa bidai masalah pada sebenarnya isyarat itu ada mengandung isyarat tidak ada makbul alidana lillahi dari raja. Jadi yang makanan ahli surga itu semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan doang. Lari hajat, bukan karena kebutuhan. Kalau di sini kan kita makan untuk kebutuhan, ya supaya perut kita kenyang, ya gitu. Bahkan buah supaya dapat vitamin. Umpamanya kan buah ini mengandung vitamin ini. Ya kan ada maksudnya, ya keistimewaan tiap-tiap buah itu bisa mengandung bagaimana macam-macam. Ya sebagaimana ya dalam dunia gizi ya. Nah kalau seorang enggak untuk kita butuh kepada gizi-gizi tadi, ya enggak. Tapi semata-mata makan buah itu hanya untuk kesenangan, untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, bukan karena butuh kepada vitamin, butuh kepada hormon, ya enggak, bukan itu. Ya, semuanya makanan-makanan itu cuma untuk kenikmatan dan kelezatan. Karena ini suku diberi minum ma'an hamiman, air yang bergolak-golak panas, ya takat panan arum, sehingga begitu diminum putus tuh usus mereka pada putus, ya gitu. Wasuku dengan asibat ma'an haram sadidan rigolian, ya sehingga terputus juga akibat minum panas, air panas yang menggolak-golak sangat panas tersebut, dia pada hancur dia punya khususnya. Itulah minuman buat ahli neraka. Ya, jadi selain Allah gambarin minuman buat ahli surga, juga Allah jelaskan tentang minuman buat ahli neraka. Ya, nah, alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ini kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Segala jalan Quran dan ayat berbalas dari Ustaz Muhammad tentang
Ramadan kita jangan neraka, jangan masuk aja ya. Jadi kita kalau sudah sadar dulu ya ikhlas untuk menghadapi Allah Taala. Berikan ya kepada ini untuk pengajian misalnya ya mahat yang ada itu di Masjid Jamiul Iman yang asam ada dua sama beda dua iman ya jadi dekat sini kalau ada soal dan kita biasa tabiat ada umur dan menekan jadi ada hal ini dan semuanya bisa tabiat ada umur yang bersama dan ada bersama kemudian orang Jawa dan mereka terdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasha'u ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa so. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa bi ni'amahu wa bi kalimatihi. Alhamdulillah